Assalamualaikum, ini ada yang tanya ke aku, bagaimana kesehariannya misalnya seperti belanja, padahal aku kan kurang lancar bahasa Turki. Nah, ini merupakan pertanyaan yang menarik juga ya. Jadi, kayak mana ya kita di negara orang nggak tahu bahasa Turki kurang lancar, kayak mana komunikasi kita ya, keseharian kita ya di negara orang. Nah, jadi di sini aku akan jawab ya. Sebenarnya di pasar yang aku datangi ini ya, yang aku tahu, mungkin di pasar-pasar yang lain mungkin kayak gitu juga ya. Nah, jadi di barang dagangan mereka itu, mereka udah pasang harga. Misalnya kayak tomat, jadi mereka udah tulis harga ya. Kalau itu 1 kilo 10 lira gitu. Udah itu misalnya kayak di cabai juga nanti udah ada misalnya 15 lira gitu. Jadi kita hanya tinggal lihat aja ya. Oh, ini tomatnya 10 lira. Jadi gampang ya. Insya Allah kalau aku gampang ya. Bisalah kita lihat dengan harga-harga yang udah dipasang ya di dagangannya. Gitu juga kalau memang kita pingin murah ya. Kalau pingin murah kita bisa, itu pasarnya kan luas ya. Nanti sepanjang jalan itu pasar semua ya. Karena yang aku tahu kalau di kota yang aku tinggal nih ya, itu seminggu sekali ya pasarnya. Jadi jalan itu dipakai memang khusus untuk pasar setiap hari Senin. Pasarnya dibuka setiap hari Senin. Jadi jalannya itu sepanjang jalan itu lurus ke sana itu ya, itu orang dagang semua. Misal orang dagang sayur sampai ke sana itu ya, campur-campur memang ya. Jadi kalau kita pingin yang murah, kita harus jalan terus ke sana cari ya. Misalnya ini harganya tomat 10 lira ya. Kita jalan sana nanti ada yang dipasang 9 lira. Jadi ya harus rajin-rajin cari yang murah ya, keliling pasar kayak gitu ya. Kalau aku sih tergantung keadaan. Kalau memang aku masih sanggup jalan ya aku, apa salahnya aku cari-cari yang murah ya. Tetapi kadang-kadang aku males juga lah cari-cari yang murah. Jadi kalau memang udah ada, oh di sini 10.000 10 lira ya aku beli aja terus ya. Karena biasanya harganya hampir-hampir sama semua. Kalau memang di sini 10 lira, kita nengok ke sana ke samping hampir 10 lira juga ya. Juga 10 lira ya harganya udah dipasang. Kecuali adalah 1-2 orang ke belakang-belakang sana yang memang harganya udah dipasang murah dikit ya, apakah 8 lira atau 9 lira ya. Atau ada juga yang kayak sayur-sayur yang mungkin udah punya kemarin ya, jadi dibanting harga juga dikit ya. Jadi itu semua pilihannya di kitanya ya. Jadi kayak gitu ya. Dan bagaimana sekiranya kalau enggak ditulis harga, enggak dipasang harga? Ini juga jadi pertanyaan. Nah, kalau enggak pasang harga, kalian bisa lihat contoh dulu. Ben 100 lebih. Bilmiyorum. Gimana? Mau buka kalkulator. Mana kalkulator bau ya. Kasih ke yang Budi. Kan udah kasih nampak ini. Ne yazacaksın oğlum? Su mu yok sanki? Git çeşmeden doldur. Merhaba, aleykümselam. Vallahi iyilik, sizde ne var diyorsun? Ne var? Allah'ım iyilik, sağlık olsun. Esma. İyi o da iyi. Aşağı oğlum. Ya şimdi boş gezin. Bizim kahvaltı May mainja eh. Dur oğlum diyor. ben onu derim ben. Gelen geleceğini konuşuyoruz. Böyle gel. Vallahi hayırlı işler. Allah razı olsun. Size de hayırlı günler. Nah, kalian udah bisa lihat kan, kalau yang nggak pasang harga seperti baju misalnya nggak dipasang harga. Nanti misalnya aku nawar kan, jadi orang itu apalagi ngomongnya cepat-cepat ya, karena aku kan masih kurang bisa bahasa Turki. Jadi yang aku tahu angka-angka yang masih rendah-rendah aja ya, dan dengan ucapan yang pelan ya. Kalau orang itu kadang-kadang ucapannya udah cepat-cepat, udah itu dengan harganya udah
di atas yang aku nggak bisa, belum aku pelajari, kadang-kadang aku kan bingung. Jadi aku bilang ben ya bance. Nah, jadi aku orang asing, aku kurang bisa bahasa Turki. Aku pelajari ya juga itu ya kata-kata kayak gitu biar aku bisa ngomong ya dengan orang ya. Aku bilang ben ya bance, ben bilmiyorum. Nah, jadi orang itu cepat-cepat terus ngerti. Oh tamam. Langsung bilang seperti itu ya. Nah, udah itu keluarin ponsel, udah itu tulis, dibilang oh ini harganya 170 lira. Nah, jadi kita kan udah tahu udah ditulis 170. Berarti 170 itu kayak sama di Indonesia ya kayak 170.000 lah ya harganya. Nah, udah itu kita kan namanya juga pembeli ya, kita kan nawar. Aku juga nulis, bisa nggak misalnya kalau dikasih 120, aku nawar kayak gitu. Kalau memang bisa ya jadi ya, kalau memang nggak bisa ya dibilang nggak bisa. Jadi orang itu juga kurangin juga sedikit harga. Misalnya dia bilang oh boleh saya kasih misalnya semana, dia tulis 140. Dia bilang kayak gini bagaimana, kayak gini dia tunjukin ke kita. Udah itu misalnya aku mungkin uang aku nggak cukup, jadi aku bilang no yok, kayak gitu. Nanti orang itu bilang ya sorun yok, nggak masalah kalaupun aku nggak beli. Jadi kayak gitu ya komunikasinya. Kalau memang udah akunya udah nggak ngerti kali ya, kalau memang nggak ngerti, aku nawarnya melalui ponsel. Biasanya itu harga-harga yang belum aku hafal ya. Sekarang kan nilai mata uang Turki dengan Indonesia kan hampir sama ya. Kalau 1 lira itu berarti 1.000 ya, cuma bedanya dari angka. Kalau orang itu kalau 1 lira berarti cuma 1, kalau kita kan 1, kalau 1.000 itu 3 nolnya ya. Ini contohnya seperti ini. Ini kan 1 lira. 1 lira berarti kalau di Indonesia berarti 1.000 ya. Berarti mereka cuma 1 kayak gini. Sedangkan ini bukan lira lagi, di bawah lira kors. Aku sulit ya ngomongnya, maaf ya. Kayaknya core, kayak gitulah ya. Berarti 500, tempat kita 500. Ini di bawah lira. Di bawah lira. Nah, kalau ini 10.000 atau 10 lira. Kalau kita kan udah nolnya udah 4 biji ya. 4 nolnya ya. Nah, ini cuman nolnya 1. Nah, kalau misalnya tomatnya 8 lira. Kita kasih uang 10 lira ini ya, atau 10.000 ya. Jadi kita tunggu baliknya juga. Berarti dibalik 2 lira. Kayak gini. Sama kayak di Indonesia juga. Nah, sekiranya harga tomatnya 11 lira. Jadi kita kasih uang 10.000 ini. Udah itu kita kasih uang 1 lira ini. Jadinya kan 11 lira. Sama kayak di Indonesia juga, berarti 11.000 ya. Jadi alhamdulillah kalau memang untuk belanja-belanja aku udah ngerti lah dikit-dikit. Kecuali kalau memang udah parah-parah kali ya aku nggak tahu juga ya. Misalnya kalau kita banyak kali orang itu ngomong nanya-nanya enggak. Tapi yang simple-simple aja insya Allah udah bisa. Jadi kayak manapun kita kalau ke negara orang itu memang harus mempelajari setidaknya enggak keseharian lah, yang bisa-bisa sedikit kita harus pelajari ya. Kalau memang kita nggak pelajari, kita yang akan bingung sendiri ya, yang rugi kita sendiri ya. Kalau orang itu ya nggak masalah ya. Jadi kayak gitu. Apalagi aku kayak suami kan nggak bisa kawanin ya. Kalau aku belanja, suami memang nggak ada hari libur ya. Jadi kayak manapun sana sini aku sendiri ya kalau belanja ya. Kecuali kalau dia udah pulang kerja, nanti kalau di market dia bisa beli ya. Tapi kalau pasar-pasar kayak gitu nanti kan sore udah tutup ya. Jadi suami aku kan nggak bisa ya. Jadi kayak gitu. Bagi kalian yang menikah dengan dengan orang asing ya, dimanapun negaranya ya, kalian memang harus mempelajari yang sehari-hari aja. Walaupun kalian nggak bisa-bisa kali, untuk sehari-hari itu harus dipelajari ya. Apalagi kayak mata uang, karena kita kan berurusan kayak gitu ya dimanapun kita tinggal untuk belanja. Jadi sekiannya teman-teman. Assalamualaikum.